wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan mengenai mata kuliah fisika lanjut. Kita akan sama-sama mempelajari tentang mekanika dinamika, dasar-dasar mekanika dinamika. Jadi tujuan mempelajari mekanika dinamika ini adalah nanti yang akan kita pelajari memahami gerak lurus, gerak melingkar, energi dan momentum. Untuk video ini kita akan berikan dulu pada gerak lurus dan gerak melingkar. Kemudian ada sedikit tentang apa yang telah dikerjakan oleh Newton, hukum-hukum Newton. Untuk energi dan momentum kita akan berikan pada video yang berikutnya. Gerak lurus dan gerak melingkar. Jadi gerak lurus adalah suatu gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus ini benda bergerak ke arah yang tetap tanpa mengalami perubahan arah. Ini arahnya tetap lurus. Kemudian gerak lurus ini di dalam fisika sering digunakan untuk menganalisis fenomena sehari-hari seperti pergerakan kendaraan, peluru yang ditembakkan ataupun benda yang jatuh. Nah, kalau kita lihat gerak lurus ini semacam ini, gerak lurus titik ini atau bola ini atau apalah gitu, ini bergerak dengan lurus dalam satu arah dengan kecepatan yang tetap. Nah, kemudian gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran. Dalam gerak ini benda bergerak mengelilingi satu titik pusat dengan kecepatan sudut tertentu. Kita lihat di video ini mana ini gerak melingkar. Nah, nanti kalau yang kita pelajari selanjutnya nanti tentang energi, kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Jadi energi bisa berbentuk energi mekanik, kinetik ataupun energi potensial. Kemudian momentum adalah ukuran gerakan suatu benda yang bergantung pada massa dan kecepatannya. Jadi momentum ini memiliki arah, jadi suatu vektor. Ini gerak lurus dan gerak melingkar. Nah, pada gerak lurus ini ada dua jenis gerak. Ini berdasarkan karakteristik kecepatannya. Nah, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ada dua jenis, beraturan dan berubah beraturan. Ini berdasarkan kecepatan. Nah, gerak lurus beraturan adalah gerak dengan kecepatan konstan. Kecepatannya konstan, jadi tidak ada pertambahan ataupun pengurangan kecepatan atau percepatannya nol. Nah, gerak lurus beraturan ini diberikan suatu persamaan X sama dengan X0 plus V kali T. X ini adalah posisi akhir setelah benda melakukan pergerakan. X0 adalah posisi awal, kemudian V kecepatan
yang konstan, T-nya adalah waktu. Satuan-satuannya posisi ini dalam meter, kecepatan meter per detik, waktunya detik. Ini persamaan yang digunakan di dalam menentukan posisi akhir suatu benda yang bergerak secara konstan, bergerak lurus beraturan, kecepatannya konstan. Kita lihat satu contoh. Cari atau hitung posisi mobil setelah 5 detik berjalan atau bergerak jika kecepatannya adalah 10 meter per detik. Maka di sini didapatkan ya, menggunakan persamaan tersebut, X sama dengan X0 plus V kalikan T. X sama dengan ya, dianggap X0 nya 0 ya, kecuali kalau ditentukan mulai dari posisi di mana ya. Di sini tidak disebutkan, maka dari X0 nya 0 plus ditambah 10 kalikan 5, 10 meter per detik, T nya waktunya 5 detik, dapatkan X sama dengan 50 meter. Jadi setelah kendaraan mobil berjalan ya, selama 5 detik dengan kecepatan konstan ya, maka didapatkan posisi akhirnya adalah 50 meter dari tempat semula. Cuma memang kalau ada kecepatan yang awalnya itu mestinya tidak langsung ya. Tapi ini dihitung mulai tempat tertentu setelah kecepatannya konstan 10 meter per detik. Nah, tempat dimana kecepatan mulai 10 meter per detik dihitung sebagai X0 ya. Ini gerak lurus beraturan, gerakan suatu benda dengan kecepatan konstan, tetap tanpa perubahan percepatan. Ya, ini contohnya gerak lurus beraturan, tetapi tentunya bukan mulai dari awal ketika mobil berhenti kemudian berjalan. Ini tidak bisa dihitung di situ. Ini mobil sudah berjalan baru dihitung caranya. Karena kalau mulai dari nol tentu ada percepatan sampai di sini, maka itu termasuk yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Kita lihat gerak lurus berubah beraturan ya, adalah gerak dengan percepatan konstan ya. Karena di sini beraturannya, kecepatannya berubah beraturan ya. Maka kalau berubah beraturan, percepatannya konstan. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan ini benda dihitung atau ditinjau sebagai fungsi waktu ya. Posisi benda yang bergerak beraturan ini ditinjau sebagai fungsi waktu, dinyatakan dalam persamaan X sama dengan X0 plus V0 kalikan T ditambah setengah AT kuadrat. A percepatannya, V0 X0 ini adalah kondisi ketika belum bergerak atau di posisi awal ya. V-nya V0 atau V0 nya mau dihitung di mana ketika kendaraan sudah bergerak ya. Kemudian X0 nya juga demikian, bisa ditentukan demikian ya. A percepatannya, T waktu sama ya. Ini lihat sebuah contoh perhitungannya. Hitung posisi mobil setelah 5 detik jika V0 nya 10 meter per detik dengan percepatan A sama dengan 2 meter per detik kuadrat. Kita masukkan ke dalam persamaan. Posisi akhir setelah 5 detik dengan V0 10 meter per detik dan percepatan 2 meter per detik, kita masukkan dalam persamaan. X0 nya dianggap 0, kemudian V0T ya, 10 kali 5 tambah setengah AT kuadrat, setengah kalikan 2 kalikan 5 kuadrat ya, ini 25, setengah kalikan 2 1, maka ini 25, ini 50,
50 ditambah 25 sama dengan 75 meter. Kalau tadi gerak lurus beraturan, maka setelah 5 detik kecepatannya tetap pada 50 meter. Berubah peraturan dengan percepatan atau penambahan kecepatan adalah 2 meter per detik kuadrat, maka menjadi 75 meter posisinya. Karena bertambah cepat setiap detiknya, maka jaraknya semakin jauh. Ini gerak lurus berubah peraturan, gerak suatu benda dengan percepatan konstan. Jadi kecepatannya bertambah dengan percepatan yang tetap. Kemudian gerak lurus berubah peraturan ini apabila ditinjau pada kecepatan sebagai fungsi waktu, ya. Jadi kecepatannya yang ditinjau. Kalau tadi posisi atau letak atau ya, kalau kecepatan sebagai fungsi waktunya, maka V sama dengan V0 plus AT. Ya. V0 plus AT. Nah, contoh, hitung kecepatan mobil setelah 5 detik dengan V0 10 meter per detik dan kecepatannya sama 2 meter per detik kuadrat, maka V akhir setelah 5 detik adalah 10 ditambah 2 kalikan 5 sama dengan 20 meter per detik. Jadi ketika mobil sampai di posisi tadi 75 meter, kecepatannya menjadi 20 meter per detik. Awalnya 10 meter per detik, di akhir menjadi 20 meter per detik. Bisa juga nanti ketika ditinjau 3 detik, nanti tinggal masukkan di sini 10 ditambah 2 kalikan 3, 23 sama dengan 6, berarti 16 meter per detik. Jadi pada posisi 3 detik setelah berjalan, ya, kecepatannya 16 meter per detik. Nanti bisa dihitung posisi akhirnya di mana setelah 3 detik menggunakan tadi rumus yang awal, ya, yang sebelumnya tadi, sehingga diketahui bahwa memang pada setiap posisi menjadi lebih cepat karena berubah peraturan. Kemudian pada GLBB ini bisa ditinjau lagi hubungan antara kecepatan, percepatan, dan posisi, ya. Jadi dari 3 hubungan ini maka didapatkan persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kalikan X min X0, ya. Jadi ini bisa diketahui posisi akhirnya di mana setelah sekian detik. Nah, lihat contoh soalnya. Hitung kecepatan mobil setelah menempuh jarak 50 meter jika V0 sama dengan 10 meter per detik dan A 2 meter per detik kuadrat. Ini langsung dimasukkan ke persamaannya ini. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kalikan X min X0, ya. Maka V kuadrat ini ya. V kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 2 kalikan 2, hanya 2 kalikan 50 dikurangi 0 sama dengan akar 300 meter per detik. Ini V ketika telah menempuh jarak 50 meter. Jadi tadi kalau posisi akhir, ya, setelah 5 detik ini adalah 75 meter. Nah, ini bisa dihitung kecepatan setelah 50 meter.
menggunakan persamaan ini. Ini gerak lurus berubah beraturan. Sebuah benda jatuh bebas dipengaruhi oleh gravitasi atau mobil yang dipercepat dari keadaan diam. Ini salah satu contoh perhitungan dari gerak lurus berubah beraturan. Kemudian selanjutnya adalah mengenai gerak melingkar. Jadi gerak melingkar adalah gerak benda yang lintasannya berupa lingkaran. Dalam gerak ini benda bergerak mengelilingi satu titik pusat dengan kecepatan sudut tertentu. Jadi kalau kecepatan yang tadi adalah kecepatan linear, kecepatan pada arah. Kalau ini yang dihitung adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini karena berupa lingkaran, maka yang dihitung kecepatan sudutnya. Ada satu yang disebut dengan gerak melingkar beraturan. Gerak benda yang menempuh lintasan lingkaran dengan kecepatan sudut konstan. Jadi kecepatan mengelilinginya konstan. Kecepatan sudutnya. Jadi gerak melingkar beraturan, ya. Kalau tadi gerak lurus beraturan, V kecepatan sudutnya, kecepatannya. Kalau gerak melingkar beraturan, ini yang dihitung kecepatan sudut, omega sama dengan theta per t. Ya. Omega kecepatan sudut, theta adalah sudutnya, kemudian t waktu. Ya. Jadi gerak melingkar full, kalau satu lingkaran maka tetanya nanti adalah 360 derajat. Nah, seberapa sudut yang sudah ditempuh pada waktu tertentu dengan kecepatan sudut tertentu maka itu akan bisa dihitung menggunakan persamaan tersebut. Nah, suatu benda yang mengelilingi satu titik atau dia bergerak secara melingkar, ada kecepatan sudut, kecepatan sudut, kecepatan mengelilingi, Nah, ada kecepatan linearnya juga, kecepatan benda tersebut secara lurusnya. Nah, di sini yang digunakan adalah jari-jari lintasan. Jadi V kecepatan linear sama dengan omega kalikan R. Omeganya tadi adalah kecepatan sudut. Kemudian juga ada percepatan sentripetal. Sentripetal ini adalah gaya untuk keluar, menahan gaya daripada benda itu terlempar. Benda terlempar karena dia bergerak secara melingkar tadi, ini ada kecepatan untuk terlempar dari titik sudut atau semakin jauh. Percepatan sentripetalnya adalah AC sama dengan V kuadrat per R atau omega R, omega kuadrat R. Sama percepatan ini meter per detik kuadrat. Kita lihat sebuah contoh. Kecepatan sudut. Sebuah roda berputar dengan kecepatan sudut 6 radian per detik. Jika roda berputar selama 10 detik, berapa sudut yang ditempuh oleh roda dalam rentang waktu tersebut? Maka kita gunakan persamaan untuk menghitung kecepatan sudut tadi. Diubah untuk menghitung sudut yang ditempuh, sehingga persamaannya diubah menjadi theta sama dengan omega t. Omeganya 6 radian per detik, t-nya 10 detik. Maka sudut yang ditempuh 6 kalikan 10 sama dengan 60 radian. 60 radian nanti Anda bisa ubah, di Excel bisa, di
smartphone bisa mengubah radian menjadi derajat. 60 radian Anda ubah menjadi derajat. Bisa di Excel Anda masukkan 60, setting sebagai radian, kemudian diubah ke derajat. Kemudian soal kedua, untuk menghitung kecepatan linear, sebuah roda dengan jari-jari 0,5 meter berputar dengan kecepatan sudut 8 radian per detik. Hitung kecepatan linear pada titik di tepi roda. Digunakan rumus antara kecepatan linear dan kecepatan sudut tadi. V sama dengan omega R. R-nya 0,5, omega-nya 8. Dihitung V kecepatan linearnya adalah 0,5 kalikan 8 sama dengan 4 meter per detik. Ini diingatkan saja rumus-rumus untuk kecepatan sudut, kecepatan linear, dan juga percepatan sentripetalnya. Kemudian soal yang ketiga, untuk percepatan sentripetal. Sebuah mobil bergerak melingkar pada lintasan dengan jari-jari 50 meter dengan kecepatan linear 20 meter per detik. Hitung percepatan sentripetal mobil. Jadi kalau sebuah mobil, kecepatan linearnya ini sama dengan yang ada di dashboard mobil ya. Di sana ada tampilan kecepatannya, itu kecepatan linear. Kalau kecepatan sudut malah tidak akan muncul di mobil, di dashboard mobil. Yang muncul itu adalah kecepatan linear, percepatan tidak ada. Maka untuk mengetahui percepatan sentripetalnya, ya, gunakan rumus ini. AC sama dengan V kuadrat per R, ya, atau omega kuadrat. V-nya 20, R-nya 50, maka percepatan sentripetalnya adalah 20 kuadrat dibagi 50, 400 dibagi 50 sama dengan 8 meter per detik kuadrat. Jadi percepatan sentripetal mobil tersebut adalah 8 meter per detik kuadrat. Ya, percepatan sentripetal, kecepatan untuk menyebabkan mobil ini terlempar keluar dari lingkaran. Jadi nanti ada gaya sentripetal. Yang pertama, mengenal sedikit mengenai hukum Newton. Newton 1, ada 2, ada 3, ada 3 yang kita pelajari nanti. Untuk Newton pertama tentang inersia. Suatu benda memiliki inersia atau kelembaman. Kelembaman itu adalah sifat daripada suatu benda ketika dia digerakkan dari diam, maka dia akan ada sifat menahan, tertahan, ya. Ataupun ketika dia bergerak kemudian dihentikan, maka dia ada kecenderungan untuk tetap bergerak, ya. Kalau dari diam ke bergerak ada kecenderungan untuk tetap diam, ya. Jadi setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Jadi ketika benda diam kemudian ada gaya yang menggerakkan, maka dia akan bergerak. Tapi kalau tidak ada gaya, maka dia akan tetap diam. Dan sebuah benda akan terus bergerak
ketika tidak ada gaya yang menghentikannya atau menahannya. Nah, di bumi ini ada gaya eksternal, gaya dari luar satu benda yang senantiasa bekerja pada benda, yaitu gaya gravitasi. Maka ini gaya yang senantiasa ada pada bumi, sehingga itu senantiasa ada akan mempengaruhi daripada benda-benda yang ada di muka bumi ini. Sehingga benda-benda akan senantiasa dipengaruhi oleh gaya gravitasi ini. Benda yang diam, benda yang bergerak, ini semuanya ada pengaruh dari gaya gravitasi ini. Sehingga benda-benda ini apabila sedang bergerak, maka dia akan bergerak. Kalau tidak ada gaya dari luar untuk menghentikan, maka benda bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, konsep daripada Newton yang pertama ini dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Jadi sigma F adalah resultan gaya, ya. Jadi total gaya semua yang bekerja pada benda itu ini sama dengan 0. Kalau tidak ada gaya, maka benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan. Benda bergerak lurus berubah beraturan karena ada gaya yang bekerja padanya, ya, secara konstan penambahannya. Contoh, saat kita berada dalam mobil yang tiba-tiba direm, maka tubuh kita akan terdorong ke depan karena sebelumnya bergerak dengan kecepatan yang sama dengan mobil. Ini satu contoh. Karena mobilnya direm, kita akan cenderung tetap bergerak sebagaimana sebelumnya, karena yang direm mobilnya bukan kita. Maka ini yang perwujudan dari Newton pertama ini. Kita akan bergerak ke depan, akan terdorong ke depan, ya. Jadi kita ada sesuatu yang menyebabkan kita ini ingin tetap bergerak. Kecuali kalau kita juga ditahan, ya. Ada gaya yang menahan kita dari bergerak bersamaan dengan gaya yang menghentikan mobil, ya. Mobil ditahan dengan gaya dari rem, tapi tubuh kita ini tidak ada yang menahan, maka akan cenderung untuk bergerak, tetap bergerak. Kemudian contoh lain, koin yang diletakkan di atas kertas tetap diam saat kertas ditarik dengan cepat, dengan mendadak, ya. Ini juga karena pengaruh daripada inersia ini, ya. Tapi kalau ditarik secara perlahan-lahan, dia akan mengikut daripada kertasnya, di atas kertasnya. Tapi kalau ditarik dengan cepat, maka dia akan tetap diam. Kalau kecepatannya berkurang, kemudian dia akan bergerak, ya, tetapi tidak sama dengan kecepatan kertas yang ditarik tersebut. Ini semua adalah pengaruh inersia. Nanti di dalam analisis struktur ini akan ditinjau, akan dipelajari lebih lanjut, ya, daripada pengaruh inersia ini. Kemudian yang kedua tentang Newton, ini adalah tentang percepatan. Jadi Newton menyatakan percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi sebuah benda percepatannya akan berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan
masanya. Kalau diberikan penjelasannya, hukum yang dinyatakan Newton ini menunjukkan bagaimana gaya ini mempengaruhi gerak suatu benda. Jika gaya total yang bekerja pada suatu benda tidak nol, jadi ada gaya eksternalnya, maka benda akan mengalami percepatan. Besarnya percepatan bergantung pada gaya yang diberikan oleh luar dan massa benda. Di alam sudah ada percepatan secara alami, yaitu percepatan gravitasi. Nah, Newton kedua ini diberikan persamaannya adalah F sama dengan ma. F-nya ini adalah gaya atau gaya eksternal, gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Kemudian M-nya ini adalah massa benda. Kemudian A-nya adalah percepatannya. Percepatan yang terjadi karena gaya yang bekerja tersebut. Dari persamaan tersebut, jika massa besar, percepatan menjadi kecil untuk gaya yang sama. Jika F-nya sudah tertentu, semakin besar massanya, A-nya semakin kecil. Ini gaya luar yang ada. Begitu juga jika A-nya semakin besar, M-nya semakin kecil, massanya kecil. Jadi dengan gaya yang sama, percepatan yang dihasilkan pada benda yang berbeda ini mengikut daripada massa benda tersebut. Nah, lihat contoh. Saat mendorong gerobak kosong lebih mudah dipercepat dibanding ketika gerobak sudah ada muatannya, karena masanya gerobak ini lebih kecil ketika masih kosong. Atau gaya yang diperlukan untuk menggerakkan gerobak yang kosong lebih kecil daripada gaya yang diperlukan untuk mendorong gerobak yang ada muatannya. Ya, karena lebih berat ya. Seorang pemain sepak bola menendang bola, semakin besar gaya tendangan, semakin besar percepatan bola. Semakin besar percepatannya, maka semakin besar kecepatannya juga. Ini Newton kedua, ini sering kita gunakan, F sama dengan M kalikan A. Nanti di analisis struktur juga digunakan ini. Dan yang ketiga, Newton yang ketiga. Newton yang ketiga ini bicara tentang aksi dan reaksi, ya. Jadi nanti ini sangat berlaku di analisis struktur, ya. Ada aksi, ada reaksi. Jadi Newton menyatakan setiap aksi selalu memiliki reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Jadi Newton ketiga ini menyatakan jika suatu benda ini memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang kedua itu yang diberikan gaya akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah kepada benda yang pertama yang memberikan gaya tersebut. Nah, hukum Newton ketiga ini diberikan persamaan F aksi sama dengan minus F reaksi. F aksi adalah gaya yang memberikan atau yang diberikan kepada benda yang pertama yang memberikan ke benda kedua. Reaksi
adalah gaya dari benda yang kedua. Contoh, saat kita berjalan, maka kaki kita mendorong tanah ke belakang dan tanah memberikan gaya reaksi ke depan, atau kaki kita mendorong tanah ke bawah, kemudian tanah memberikan gaya reaksi ke atas, sehingga kita bisa bergerak. Kemudian juga ketika kita berenang, kita mendorong air ke belakang dan air mendorong kita sehingga kita bisa maju. F aksi sama dengan minus F reaksi. Minus ini untuk menunjukkan arahnya saja. Minus menunjukkan arah. Jadi kesimpulan dari ketiga pernyataan daripada Newton ini, hukum Newton pertama menjelaskan bahwa tanpa gaya eksternal benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Dua, gaya menyebabkan percepatan. Tiga, bahwa setiap gaya memiliki reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Jadi secara ringkas Newton 1, 2, 3 demikian. Agak highlight, maaf. Kita lihat contoh ya, untuk hitungan-hitungan daripada Newton 1, 2, dan 3. Newton 1 tentang inersia. Buku yang diam kemudian menarik di atas meja, mejanya ditarik dengan cepat, maka buku itu akan tetap berada di tempatnya sebelum akhirnya jatuh. Ini pengaruh dari inersia, kelembaman suatu benda, di mana benda akan cenderung untuk tetap diam ataupun tetap bergerak ketika tidak ada gaya. Ini kalau dijelaskan secara kalimat panjang lebar demikian ya, mengenai inersia ini. Ini mengenai inersia ya. Kemudian untuk yang kedua, percepatan. Sebuah benda bermasa 10 kg ditarik dengan gaya 50 Newton pada permukaan datar tanpa gesekan. Walaupun ini sangat ideal ya,
Setiap permukaan datar, setiap permukaan benda mestinya ada gaya gesek walaupun sangat kecil. Hitung percepatan benda tersebut. Inilah jawabannya. Kita gunakan rumus dari Newton yang kedua. Ingat, F sama dengan M kalikan A. Di sini sudah ada gaya, yaitu F, kemudian ada massa. Maka kita mencari A-nya. A-nya adalah sama dengan F per M. F-nya 50, M-nya 10, maka A-nya 5 meter per detik kuadrat. Percepatan benda tersebut 5 meter per detik kuadrat, masanya 5 kg, gaya luar 50 Newton, maka percepatannya adalah 5 meter per detik kuadrat. Jadi Anda bisa hitung menggunakan gerak lurus peraturan atau gerak lurus berubah peraturan, berapa kecepatannya, tentu setelah sekian detik bergerak ya. Kemudian untuk yang ketiga, nah yang ketiga itu aksi reaksi. F aksi sama dengan F minus F reaksi, ya, sama gayanya. Ini arahnya yang berbeda. Nah, ini sekian dulu.